nggak berjodoh sama mantan ya. Sepertinya kalau bule itu biasanya maunya sama wanita Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia yang bahenol, semok gitu ya, mentek. Tapi kan suamiku juga bilang katanya aku ini tuh imut, mungil. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Rizky. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Dan untuk teman-teman yang barusan menonton videoku, melihat dan mengunjungi channel YouTubeku, perkenalkan sekali lagi namaku Rizky dan aku berasal dari Surabaya. Untuk domisiliku sementara ini masih belum jelas ya teman-teman, pindah-pindah soalnya ini aku masih belum menetap di suatu tempat, kita belum settle. Dan untuk sekarang ini sementara 1 bulan ini aku tinggal di Jakarta ya teman-teman, untuk 1 bulan ke depan. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering aku dapatkan ya teman-teman, dari Instagram maupun dari teman-teman terdekatku ya teman-teman. Ini aku sering sekali mendapatkan pertanyaan seperti ini teman-teman. Ini aku catat di buku seperti ini, aku biar nggak lupa. Nah, yang pertanyaan yang sering aku dapatkan itu seperti ini. Rizky, kamu kok bisa sih menikah dengan bule seperti itu ya? Nah, ini aku mau kasih jawaban kalau kok bisa gitu ya teman-teman menikah dengan bule. Saya juga sendiri nggak menyangka kalau aku juga menikah dengan bule. Mungkin lebih tepat jawabannya mungkin seperti ini ya, ini tuh sudah takdir ya teman-teman ya, sudah takdir dari Allah. Karena sebelumnya juga aku ini mau menikah dengan orang Indonesia, orang Surabaya juga, tapi takdirnya mengatakan kalau aku ini nggak berjodoh sama mantan ya, seperti itu, nggak berjodoh sama mantan teman-teman. Jadi ya ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Aku bertemu sama suamiku dan ternyata cocok gitu, ternyata, dan kita menikah kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau kok bisa ya kayak gitu. Terus ada lagi yang ada yang DM aku ya teman-teman, suaminya bulenya kok mau ya menikah sama Mbak Rizky. Wong Mbak Rizky ini nggak cantik, terus kurus, nggak semok ya, kan kebanyakan yang stigma masyarakat yang di Indonesia ini taunya kalau bule itu biasanya maunya sama wanita Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia yang bahenol, semok gitu ya, mentek gitu ya teman-teman ya. Terus aku ini katanya juga nggak putih seperti itu. Nah, ini teman-teman, jadi suami buleku itu suka sama aku itu bukan karena hal-hal semacam yang fisik ya teman-teman ya, kayak gitu. Tapi suami buleku tuh suka loh sama aku, katanya itu aku tuh imut, kecil, imut-imut, mungil seperti itu ya teman-teman. Jadi dia bilang aku tuh mungil, imut seperti itu teman-teman. Nah, suami buleku ini tuh suka aku, katanya aku ini orangnya baik ya teman-teman, baik. Terus kalau aku tuh diajak ngobrol, aku tuh nyambung kayak gitu ya. Jadi terus katanya percuma kalau walaupun cantik seperti selebriti, kalau kita itu, atau seperti apa, kalau kita tuh nggak nyambung ngomong, nggak nyaman seperti itu ya. Itu katanya aku ini sangat nyambung kalau dibuat ajak ngobrol masalah apapun seperti itu ya, dari mulai yang hal sepele sampai yang serius, itu tuh aku tuh enak kalau diajak ngobrol. Jadi masalah nyambung itu tadi ya teman-teman. Terus aku dan suamiku suka itu karena katanya kan kalau waktu perkenalan kita ngenalin diri kita itu, aku tuh seperti ini, terus tujuannya seperti ini kayak gitu, dan banyak kesamaan antara aku dan suamiku teman-teman. Jadi suamiku tuh kita kayak punya tujuan hidup itu yang sama ya, punya tujuan hidup yang sama. Jadi ini yang membuat suamiku suka teman-teman.
Terus ini teman-teman, katanya itu aku tuh apa adanya ya teman-teman. Jadi itu aku tuh memang pertama kali memperkenalkan diriku ke suamiku, atau kita masih waktu masa-masa PDKT, sama-sama PDKT ya, masih perkenalan itu aku memperkenalkan diriku tuh memang apa adanya ya teman-teman ke suamiku bule ini. Kita nggak ada yang ditutup-tutupi, begitu juga suamiku itu nggak ada yang ditutup-tutupi dari aku. Jadi dia tuh menceritakan apa adanya dirinya, kekurangan, kelebihan dan sebagainya dari suamiku, dan aku juga memperkenalkan sama aku tuh orangnya benar-benar memperkenalkan apa adanya diriku, kalau aku tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini, kayak gitu. Dan lagi teman-teman, kalau suami bule itu kalau menurutku ya, mereka itu menurutku sih, ini aku dari suamiku ya, nggak tahu yang lainnya seperti apa, nggak terlalu memandang seperti orang Indonesia yang istilahnya bibit bobot bebet ya. Jadi kalau mereka itu sudah suka, cocok sama kita, maksudnya cocok secara personal ya, kepribadian kita, terus dia suka sama kita, dia tuh nggak terlalu memandang bibit bobot bebet ya teman-teman. Jadi kalau dia suka ya dia suka kayak gitu. Karena kenapa suamiku suka sama aku ya suka, dia nggak mandang hal-hal yang lainnya kayak gitu teman-teman ya. Jadi benar-benar apa adanya diri kita, itu yang aku tahu dari suami buleku ini ya teman-teman, dari pengalamanku. Terus sama ini ya teman-teman, suami buleku ini tuh suka sama aku, soalnya aku tuh orangnya kayak apa ya, kalau dibilang percaya diri itu dalam artian aku tuh waktu itu bener-bener awal kali tuh nggak bisa bahasa Inggris, sampai sekarang aku juga belum bisa bahasa Inggris yang lancar. Cuman waktu itu aku bener-bener yang aku tuh nggak pernah ngobrol sama apa kayak bule ya, sama orang luar itu aku nggak pernah ngobrol, dan jadi kan kayak kaku gitu ya, kayak kaku gitu ya saat ngobrol gitu sama aku tuh juga jelaskan waktu itu kalau ini ya apa Stefan, aku ini nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu, apalagi kalau nanti waktu ketemu aku tuh bener-bener kayak kelagapan gitu ya, ngomong gimana, apa nggak apa-apa atau gimana, takutnya komunikasi seperti ini tuh penting ya buat dia kayak gitu. Terus ya memang penting komunikasi, cuman dia tuh jelaskan nggak apa-apa, kamu bahasa Inggrisnya bagus kok, kamu mau belajar kayak gini-gini, walaupun ada salah yang penting kita mengerti. Tapi soalnya aku juga soalnya suamiku ini tuh sangat menghargai sekali teman-teman yang namanya aku tuh belajar bahasa Inggris ya kayak gitu. Jadi aku juga sekarang belajar bahasa Romania juga, soalnya kalau untuk nanti ke Romania biar apa aku bisa komunikasi sama keluarga suamiku. Dan ini suamiku tuh sangat senang sekali yang namanya sama orang yang mau belajar seperti ini. Jadi dia tuh sangat menghargai teman-teman. Jadi kalau misalkan aku nggak bisa salah gitu, dia kadang koreksi seperti itu, seperti ini yang benar seperti ini. Jadi dia suka sama aku tuh soalnya aku tuh orangnya percaya diri kalau dalam hal ini teman-teman, walaupun aku tuh nggak bisa bahasa Inggris. Dan sampai sekarang kalian kalau mungkin lihat percakapanku sama suamiku tuh ya bahasa Inggrisku tuh jauh dari kata sempurna ya teman-teman, masih kayak banyak yang salah, grammarnya salah, cara pengucapannya salah kayak gitu. Jadi tapi yang penting kata suamiku kita tetap bisa komunikasi teman-teman kayak gitu. Ya itu tadi teman-teman, jadi kenapa apa suami apa buleku itu suka sama aku tuh karena itu tadi, aku ini apa adanya. Terus apa aku ini orangnya kata dia baik seperti itu. Terus aku ini katanya perhatian seperti itu kata suami buleku. Terus jadi hal-hal ini ya yang apa membuat suamiku tuh suka sama aku, sampai suamiku tuh mau sama, maksudnya sampai datang ke sini tuh, soalnya kita tuh menunjukkan, aku tuh benar-benar kata dia tuh menunjukkan apa adanya aku teman-teman seperti itu. Jadi yang tadi ada bilang kamu tuh kurus nggak, kamu tuh kurus apa nggak montok, biasanya kan bule-bule tuh carinya yang seperti itu. Jadi itu nggak bener ya teman-teman, maksudnya tuh aku nggak tahu sih, cuman
ya aku buktikan ini sama suamiku, ya itu nggak benar seperti itu. Soalnya kenapa, katanya itu memang kita mencintai sifat orang itu benar adanya teman-teman. Jadi itu fisik dan pribadi, sikap itu, fisik itu mungkin nomor 2 atau nomor kesekian kali ya, kalau untuk kenyamanan, komunikasi, terus nyambung, terus baik hatinya seperti itu tuh, mereka itu suamiku ini tuh lebih lebih perhatian ke hal ini ya teman-teman. Hal ini lebih penting buat suamiku kayak gitu. Nah itu tadi teman-teman. Jadi kalau juga ada pertanyaan gimana sih untuk dapatkan suami bule, pacar bule, atau ya suami bule gitu. Menurutku itu jadilah diri kalian tuh apa adanya ya teman-teman. Jadi menurutku mereka itu suka sama orang yang apa adanya, bener-bener nggak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Jadi memang mereka ingin mengenal kita apa adanya seperti itu. Jadi itu tadi ya teman-teman, kenapa kok suamiku tuh suka sama aku terus sampai dia itu menikah dengan aku. Jadi mungkin karena lebih ke sifat ya teman-teman, mungkin fisik ke nomor kesekian ya. Tapi kan suamiku juga bilang katanya aku ini tuh imut, mungil gitu ya teman-teman ya. Walaupun yang lainnya bilang aku ini kurus, nggak cantik atau dan lain sebagainya, tapi yang penting suamiku suka ya teman-teman. Itu tadi. Oke teman-teman, videoku kali ini aja. Terima kasih ya buat kalian sudah menyaksikan videoku, menonton videoku sampai selesai. Aku sangat menghargai sekali buat kalian untuk sudah menonton videoku ya teman-teman. Dan maaf kalau masih ada kata-kataku yang kurang sempurna, soalnya aku juga ini grogi kalau masih di depan kamera ya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk waktunya. Dadah, sampai jumpa, dan jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, dan share videoku. Dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya ya, karena biar kalian dapat notifikasi kalau ada video baru dari aku. Oke, ini aku mau siapkan makan siang dulu untuk suamiku. Ini suamiku kerja ini di sebelahku. Oke, dadah, assalamualaikum.